Bisakah manusia membuat emas? Coba pikirkan. Ini bukan hanya pertanyaan sederhana. Ini adalah pertanyaan yang telah membuat orang gila selama berabad-abad. Raja, ratu, ilmuwan, dan penyihir semuanya mengejar satu impian ini. Impian menciptakan emas dari ketiadaan, atau dari sesuatu yang kurang berharga seperti timah atau batu. Bayangkan jika Anda bisa mengubah sepotong logam murah menjadi emas murni yang berkilauan. Anda akan menjadi kaya melebihi impian terliar Anda. Anda bisa membeli apapun yang Anda inginkan, pergi kemanapun Anda suka. Inilah kekuatan yang dimiliki emas atas kita. Itu adalah simbol kekayaan, kekuasaan, dan kesuksesan tertinggi. Jadi, bisakah kita melakukannya? Bisakah kita akhirnya mencapai ambisi kuno ini? Jawabannya bukan sekadar ya atau tidak. Ini rumit. Gagasan membuat emas itu menarik karena emas itu sendiri menarik. Tidak berkarat, tidak pudar. Ia bersinar dengan cahaya yang sepertinya berasal dari dalam. Kita melihatnya di mahkota kerajaan, di medali olimpiade, dan di perhiasan paling berharga. Ini mewakili yang terbaik, hadiah utama. Jadi, keinginan untuk menciptakannya sangat masuk akal. Jika Anda bisa membuat hal paling berharga di bumi, apa artinya itu tentang Anda? Itu berarti Anda telah menaklukkan alam itu sendiri. Anda telah membuka rahasia yang coba disembunyikan oleh alam semesta. Ini lebih dari sekadar menjadi kaya. Ini tentang kekuasaan. Ini tentang kendali. Ini tentang menjadi penguasa elemen. Tapi mengapa emas begitu istimewa? Mengapa bukan perak atau platinum? Emas memiliki sejarah, sebuah cerita yang sangat terhubung dengan peradaban manusia. Dari Mesir kuno yang mengubur Firaun mereka dengan topeng emas hingga investor modern yang mempercayainya untuk melindungi kekayaan mereka, emas selalu ada. Ini adalah konstanta di dunia yang selalu berubah. Ia memiliki bobot, baik harfiah maupun metaforis, yang tidak dapat ditandingi oleh elemen lain. Nilai abadi ini membuat gagasan untuk menciptakannya semakin kuat. Jika kita bisa memproduksinya dengan mudah, apakah itu masih memiliki kekuatan yang sama? Apakah itu masih menjadi simbol nilai tertinggi? Itu adalah pertanyaan yang harus kita pertimbangkan. Jadi, mari kita kembali ke poin utama kita. Bisakah seorang ilmuwan di laboratorium, benar-benar menciptakan emas? Kita tidak berbicara tentang sihir atau mantra kuno di sini. Kita berbicara tentang sains, tentang teknologi, tentang pemahaman kita tentang alam semesta. Pencarian tidak lagi tentang merebus ramuan dan melantunkan mantra. Hari ini, pencarian terjadi di dalam mesin raksasa, dengan para ilmuwan yang memahami blok bangunan materi. Alat-alatnya telah berubah, tetapi impiannya tetap sama persis. Perjalanan untuk menjawab pertanyaan ini akan membawa kita dari inti bintang yang sekarat yang meledak, hingga laboratorium paling canggih di planet kita sendiri. Ini adalah kisah tentang ambisi, kegagalan, dan penemuan yang luar biasa. Jadi, dari mana sebenarnya emas berasal? Jika kita ingin membuatnya, kita harus memahami kisah asalnya terlebih dahulu. Ini fakta mengejutkan untuk Anda. Emas bukan dari bumi. Tidak satupun atomnya terbentuk di planet ini. Semua emas yang pernah kita tambang, sentuh, atau kenakan diciptakan di luar angkasa. Itu adalah logam asing. Pikirkan itu sejenak. Cincin di jari Anda, emas di brankas bank Anda, semuanya berasal dari luar angkasa. Itu tiba di sini miliaran tahun yang lalu, dikirim ke planet muda kita saat sedang terbentuk. Ini seperti hadiah dari kosmos, hadiah yang sangat langka dan sangat berharga, yang kebetulan kita temukan terkubur di tanah. Resep alam semesta untuk membuat emas tidaklah lembut. Ini bukan proses yang tenang. Ini membutuhkan salah satu peristiwa paling dahsyat dan energik di seluruh kosmos, tabrakan dua bintang neutron. Apa itu bintang neutron? Mereka adalah inti yang sangat padat dan runtuh dari bintang-bintang masif yang telah meledak. Bayangkan sebuah bintang yang lebih besar dari matahari kita, dihancurkan menjadi bola selebar beberapa kilometer saja. Sekarang, bayangkan dua objek ini, berputar liar, bertabrakan satu sama lain. Ledakan itu sangat kuat sehingga hampir tidak mungkin untuk dipahami. Di tungku kosmik inilah, momen penciptaan dan kehancuran yang luar biasa ini, elemen berat seperti emas ditempa. Proses ini disebut nukleosintesis. Ini adalah kata yang mewah, tetapi idenya sederhana. Dalam panas dan tekanan yang intens dari tabrakan bintang neutron, inti atom yang lebih kecil dihancurkan bersama untuk membentuk inti yang lebih besar dan lebih berat. Proton dan neutron dipaksa untuk bergabung dengan cara baru, menciptakan elemen yang tidak dapat ada sebaliknya.
Elemen yang lebih ringan seperti besi dimasak di dalam bintang selama kehidupan normalnya, tetapi untuk membuat sesuatu yang seberat emas, Anda membutuhkan sesuatu yang jauh lebih ekstrem. Alam semesta harus menciptakan semacam tungku khusus, peristiwa bencana, hanya untuk menghasilkan logam kuning yang berharga ini. Ia lahir dari kekerasan kosmik. Jadi setelah diciptakan dalam ledakan luar biasa ini, atom emas, bersama dengan elemen berat lainnya, tersebar di seluruh angkasa. Debu dan gas kosmik ini kemudian menggumpal selama miliaran tahun untuk membentuk sistem bintang baru, termasuk sistem kita sendiri. Bumi terbentuk dari awan debu bintang yang sama ini. Itulah mengapa emas ada di sini. Itu adalah bahan kecil dalam resep raksasa yang membuat planet kita. Karena sangat berat, sebagian besar tenggelam ke inti bumi ketika planet itu masih berupa bola cair. Emas yang kita temukan di dekat permukaan hari ini adalah hasil dari dampak asteroid di kemudian hari yang mengirimkan lebih banyak harta kosmik ini. Itu langka, karena penciptaannya langka. Selama berabad-abad, impian membuat emas adalah milik para alkemis. Mereka adalah ilmuwan asli pada masanya, campuran filsuf, mistikus, dan ahli kimia. Mereka bekerja di laboratorium rahasia, dikelilingi oleh botol kaca aneh, ramuan yang menggelembung, dan bagan samar. Tujuan utama mereka adalah batu bertuah, zat legendaris yang konon bisa mengubah logam dasar seperti timah menjadi emas murni. Mereka percaya bahwa semua materi terhubung dan bahwa dengan proses yang tepat, satu zat dapat ditransmutasikan atau diubah menjadi zat lain. Mereka melihat timah dan emas bukan sebagai elemen yang berbeda, tetapi sebagai tahap yang berbeda dari materi yang sama. Timah hanyalah emas yang sakit, atau belum berkembang. Para alkemis mencoba segalanya. Mereka akan melelehkan, membakar, melarutkan dan menyuling segala macam bahan. Mereka mengikuti resep rumit yang diturunkan dalam teks rahasia, seringkali menggunakan bahan-bahan aneh seperti merkuri dan belerang, yang mereka yakini memiliki sifat mistis. Tentu saja, mereka tidak pernah berhasil. Tidak sekalipun. Mereka tidak bisa menciptakan sehelai pun emas, karena pemahaman mereka tentang materi pada dasarnya salah. Mereka tidak tahu tentang atom, proton, atau neutron. Mereka mencoba mengubah sifat dasar suatu elemen hanya dengan reaksi kimia, yang hanya dapat menyusun ulang atom, bukan mengubahnya. Ini seperti mencoba mengubah kucing menjadi anjing hanya dengan memandikannya. Itu tidak mungkin. Lompat ke abad ke-20. Sains telah berubah. Kita sekarang memahami atom. Kita tahu bahwa yang membuat timah berbeda dari emas adalah jumlah proton di intinya. Timah memiliki 82 proton. Emas memiliki 79. Jadi, untuk mengubah timah menjadi emas, Anda tidak memerlukan reaksi kimia. Anda memerlukan reaksi nuklir. Anda perlu entah bagaimana mengeluarkan tepat 3 proton dari inti setiap atom timah. Dan coba tebak, kita sebenarnya bisa melakukan ini. Pada tahun 1980, sebuah tim ilmuwan yang dipimpin oleh Glenn T. Seaborg di laboratorium Lawrence Berkeley melakukan hal itu. Mereka tidak menggunakan timah, mereka menggunakan elemen terdekat yang disebut bismut, yang memiliki 83 proton, tetapi prinsipnya sama. Mereka menggunakan mesin yang disebut akselerator partikel. Ini adalah perangkat besar dan kuat yang mempercepat partikel subatomik hingga mendekati kecepatan cahaya dan kemudian menabrakkannya ke target. Dalam percobaan mereka membombardir lembaran tipis bismut dengan inti atom berenergi tinggi. Tabrakan itu sangat dahsyat sehingga mereka berhasil melepaskan proton dan neutron dari atom bismut. Dan setelahnya, mereka menemukan bahwa mereka telah menciptakan beberapa ribu atom emas asli. Mereka telah mencapai impian alkemis. Mereka telah mengubah satu elemen menjadi elemen lain. Itu adalah pencapaian ilmiah yang monumental, membuktikan bahwa secara fisik mungkin bagi manusia untuk menciptakan emas. Jadi, kita berhasil. Sains berhasil di mana alkimia gagal. Kita bisa membuat emas. Jadi mengapa kita tidak semua berenang di kolam emas? Mengapa emas masih sangat mahal? Jawabannya sederhana dan brutal, biayanya. Percobaan oleh Glenn Seaborg dan timnya sangat mahal. Menjalankan akselerator partikel membutuhkan biaya jutaan dolar. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghancurkan atom-atom itu sangat besar. Jauh lebih besar daripada nilai emas yang bisa Anda harapkan untuk diciptakan. Seseorang menghitung bahwa biaya untuk menghasilkan sejumlah kecil emas mikroskopis dalam percobaan tahun 1980 adalah kuadriliun kali lebih mahal daripada hanya menggali dari tanah.
Itu bukan rencana bisnis. Itu adalah keingintahuan ilmiah. Selain itu, prosesnya sangat tidak efisien. Anda harus membombardir triliunan dan triliunan atom bismut atau merkuri hanya untuk mengubah beberapa di antaranya menjadi emas. Ini seperti mencoba memukul satu lalat di stadion raksasa dengan satu butir pasir dari jarak 1 mil. Sebagian besar tembakan Anda akan meleset. Dan bahkan ketika Anda berhasil, Anda tidak hanya menciptakan emas yang stabil. Anda menciptakan banyak hal lain, termasuk isotop yang berbeda. Emas yang mereka ciptakan di laboratorium bersifat radioaktif. Itu bukan emas stabil dan berkilauan yang bisa Anda buat perhiasan. Itu meluruh menjadi elemen lain dalam hitungan jam atau hari. Jadi Anda menghabiskan banyak uang untuk menciptakan beberapa atom emas radioaktif yang menghilang hampir seketika. Inilah mengapa emas alami tetap menjadi raja. Alam semesta, dengan bintang neutronnya yang bertabrakan, melakukan pekerjaan sulit untuk kita secara gratis. Ia menciptakan sejumlah besar emas stabil dan kemudian mengirimkannya ke planet kita. Yang harus kita lakukan hanyalah menemukannya dan menggali. Meskipun penambangan sulit, berbahaya dan mahal, itu masih jauh lebih murah dan lebih mudah daripada menciptakan emas di laboratorium. Kelangkaan emas bukan hanya karena sulit dibuat, itu karena kondisi untuk membuatnya secara alami sangat langka di kosmos. Nilainya adalah cerminan langsung dari kelangkaan kosmik dan kesulitan mengekstraknya dari bumi. Jadi, sebagai kesimpulan, bisakah manusia membuat emas? Jawaban teknisnya adalah ya, tapi jawaban praktisnya adalah tidak. Kita tidak bisa melakukannya dengan mudah, kita tidak bisa melakukannya dengan murah, dan kita tidak bisa melakukannya dalam skala yang berarti. Impian alkimia adalah kenyataan ilmiah, tetapi kegagalan ekonomi total. Jika entah bagaimana, teknologi baru memungkinkan kita menciptakan emas dengan murah, dampaknya akan menjadi bencana bagi ekonomi dunia. Emas akan kehilangan nilainya dalam semalam. Pasar keuangan akan runtuh. Tapi untuk saat ini, itu hanya fiksi ilmiah. Emas di tanah tetap menjadi satu-satunya sumber kita. Itu adalah harta karun yang ditempa di jantung bencana kosmik, dan nilainya berasal dari kisah yang luar biasa dan tak tertandingi itu. Cerdas kan?